Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, tadi saya mendengar berkali-kali kue ya, racikan kue katanya ya. Kue itu banyak, ada kue donat, ada bolu ketan, ada bolu pisang, ada macam-macam. Saya ingin mengatakan bahwa sahabat syar'i itu tidak sendirian. Yang seperti kita kepengen ada di dalam dakwah dan belajar takwa itu tidak sendirian. Banyak sekali. Jadi teman-teman sekalian, dalam upaya kita menjadi hamba yang bertakwa itu, wujudnya bisa beda-beda. Jangan memaksa orang lain harus sama dengan kita, nggak akan bisa. Kita maksa pengen sama dengan orang lain juga belum tentu bisa. Organisasi Islam saja di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis misalnya, ada PUI, ada apa, itu beda-beda. Ayat yang diambil sama, hadis yang diambil sama, kesimpulannya bisa beda. Jadi sahabat kalian, tidak usah risau dengan perbedaan, tapi jadikan perbedaan itu sebagai rahmat untuk kita thalabul ilmi. Dan nanti sesudah kaji kesimpulannya berbeda, tidak boleh merasa paling benar sendiri, nggak boleh. Teman-teman tahu ada bank syariah? Tahu? Kapan mulai berdirinya? Bank syariah tertua kira-kira berdiri tahun berapa? Sesudah tahun 90. Kenapa sesudah tahun 90? Karena pada tahun 90 saya ikut menghadiri dilahirkan IJMI di Malang. Pada saat itu ada amanat dari peserta musyawarah simposium kepada ketua IJMI terpilih Pak Habibie untuk mengusulkan kepada Presiden dulu Pak Harto untuk supaya dibolehkan ada bank berdasarkan syariat Islam. Karena sebelumnya undang-undang bank di Indonesia tidak memungkinkan. Bank Islam itu disebut bank without interest, nggak boleh pakai bunga. Ada transaksinya jual beli, ada transaksinya bagi hasil. Dan itu dilahirkan tahun 90 tapi digagas sejak tahun 70-an. Sejak tahun 70-an orang sudah ingin punya bank Islam. Terlalu politis namanya bank Islam, disebut jadi bank syariah. Tapi sekarang lahir lagi, logonya bukan BI tapi IB, Islamic Bank. Ya saya terkena. Dulu bank Islam dianggap terlalu politis, dan lahirlah bank syariah. Itu bagian dari upaya membumikan syariat Islam di Indonesia. Orang nikah di Indonesia harus pakai hukum Islam. Orang Islam nggak pakai hukum Islam nggak bisa. Kalau nggak sesuai dengan syariat nggak bisa. Sedemikian repotnya seorang teman saya ketika mau menikahkan putrinya, karena dia sudah berpisah dengan suaminya dan suaminya nggak mau jadi wali untuk anaknya. Anaknya datang menghadap, tidak juga diberi waktu. Padahal kalaupun suami istri ada masalah, anak tidak boleh jadi korban. Nunggu sampai berbulan-bulan, enggak juga. Sampai nangis berkata ini bapaknya enggak mau. Kata saya, memang syariatnya kan harus ayahnya. Kalau ayahnya tidak mau berarti diberikan kepada wali hakim yang lain. Buat pernyataan, ayahnya membuat pernyataan. Kenapa itu susah payah begitu teh? Karena ingin menerapkan syariat Islam. Karena kalau tidak sesuai dengan syariat, pernikahannya batal, berarti berzina. Jadi upaya untuk membumikan syariat di Indonesia ini bukan hal baru.
Dan ini memang perjuangan yang panjang. Saya mulai nulis di status Facebook saya semalam, berharap ada pengumuman dari Menteri Agama bahwa mulai hari ini semua toko, pasar, kantor tutup ketika azan berkumandang. Daripada ngurus toa 100 desibel. Di Aceh ternyata sudah. Di Aceh sudah berlaku aturan itu. Di Aceh itu kalau azan berkumandang, toko, kantor tutup. Kita ingin seperti itu? Ingin. Boleh mimpi seperti itu? Boleh. Dan di Saudi, bahkan di Saudi sama dengan di Aceh juga ada dampak hukum. Kalau yang punya toko masih buka toko ketika azan berkumandang, itu langsung diborgol, dipenjara. Jadi teman-teman sekalian yang berbahagia, ketika kita menyatakan diri bertakwa kepada Allah, insya Allah nggak ada beda pendapat dalam takwanya. Tapi begitu implementasi dari nilai-nilai takwa, itu bisa sangat berbeda. Jangan pernah merasa berjuang sendirian. Tidak boleh merasa menjadi yang paling baik, tapi jangan minder dengan apa yang dilakukan, dan apalagi jangan takut. Kumaha tuh syar'i padahal apal Quran gitu acan. Maca oke masih palelo. Ya enggak apa-apa, itu dijadikan motivasi bahwa kita pengen seperti itu. Kalau mau lebih dahsyat lagi, SSI Sahabat Surga Indonesia. So, kalau berani. Nanti ada yang surga, memang pemilik surga, tapi kita berharap jadi ahli surga. Kita pengen kita menjadi ahli surga meskipun kadang-kadang kelakuan masih belum pantas. Yang diperlukan adalah mengikat ukhuwah bersama-sama. Apa syaratnya supaya dalam takwa kita bisa beruwah? Satu yang disampaikan tadi, sadari bahwa kita punya perbedaan. Kadang beda tabiat, ya. Aya nu centil pisan. Unggal osi kudu fotoan. Tiap ngendin makan di-upload. Aduh. Aya nu tiis pisan, eraan enggak mau dipoto teh nyumput kalau dipoto teh. Ini mah menyembunyikan badan, nyumput di belakang badan orang itu. Ya beda-beda memang. Ya. Batas-batas syariatnya yang mana? Kalau kita tidak bisa menerima perbedaan, nggak bisa berteman. Apalagi berjuang. Apalagi berjuang, nggak bisa berteman. Apalagi berjuang. Kalau nggak bisa menerima perbedaan, nggak bisa berteman. Apalagi berjuang. Untuk mencapai satu titik yang kita tuju dalam perjuangan, pengorbanan itu banyak. Di antaranya menerima perbedaan. Yang kedua, nggak ada orang yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Bahkan sahabat Nabi juga memiliki kekurangan. Saya lupa namanya. Siapa sahabat Nabi yang diberi gelar syahid yang masih hidup? Yang di perang Uhud jadi tameng Nabi. Jadi Nabi itu diserang, dipanah, dia pasang badan. Ditumbak Nabi, beliau pasang badan. Dekat dengan Nabi. Masih sepupu dari Aisyah. Ini syahid yang masih hidup dan dia selamat dari perang Uhud. Tubuhnya penuh dengan luka-luka panah, luka-luka tumbak. Kakinya pun pincang. Satu hari Nabi datang pulang dari perjalanan. Sahabat ini masih saudara jauh Aisyah, sedang ngobrol dengan Aisyah. Nabi melihat dan Nabi tidak senang. Meskipun dengan saudara menurut Nabi terlalu akrab. Dan Nabi memberi isyarat. Aisyah tahu Nabi tidak senang. Aisyah masuk. Sahabat Nabi, syahid yang masih hidup ini tersinggung. Dia pulang dan kemudian bilang kepada temannya, awas, bahasa saya nama kutunggu jandanya Aisyah. Kutunggu jandamu, itu dia nanti tercok ayah. Iya, beliau bilang ke temannya, aku akan menjadi orang pertama kalau Nabi meninggal, aku akan nikahi Aisyah. Itu sekelas sahabat Nabi. Ada nafsu, ada syahwat, ada emosi yang menggelegak. Kemudian turun ayat. Dalam ayat itu disebutkan bahwa kalau bicara dengan istri Nabi hendaklah bicara di balik tabir.
itu lebih selamat bagimu dan selamat baginya. Dan tidak boleh seorang pun menikahi istri-istri Nabi sesudah Nabi meninggal. Sahabat ini tahu ayat itu diturunkan kepadanya, dia nangis dan taubat. Untuk taubatnya dia wakafkan unta-untanya, dia bebaskan budaknya, dan dia umroh berjalan kaki dari Madinah ke Mekah bolak-balik. Itu sekelas sahabat Nabi. Tapi dah, cinta itu susah matinya ya. Ketika dia punya anak perempuan diberi nama Aisyah. Itu sekelas sahabat Nabi. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita di antara kita yang punya kekurangan, ya memang namanya manusia. Didikan juga kita belum dicelup dengan celupan Al-Quran yang kuat. Sejak kapan kenal Al-Qurannya juga? Berapa ayat Quran yang sudah kita paham, yang kalau dibaca kita sampai merinding, menangis. Berapa ayat Quran yang kalau dibaca kita tersenyum. Kadang-kadang ayat dibaca kita tiis, beda dengar.